جعل شهر رمضان شهر مباركة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat isya, jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk hadir salat berjamaah di masjid kita yang megah ini, di masjid kita yang sangat cantik ini, dan kemegahan, kecantikan, keindahan Masjid Besar Limbung itu lebih diperindah dan lebih dipercantik dengan hadirnya kita semua menjadi jamaah yang memakmurkan masjid kita yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dengan kehadiran kita membawa diri ini ke rumah Allah, kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya dalam ceramah singkat pada malam hari ini untuk membawakan ceramah yang masih membahas seputar tentang puasa dan Ramadan. Walaupun mungkin ya di malam yang pertama dan kedua sudah ada pembahasan terkait dengan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini adalah nikmat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. Ramadan tidak diberikan kepada nabi, rasul dan umat yang lain. Allah mengirim, Allah mengutus Ramadan untuk kita. Maka mari kita menyambutnya, mengisinya dan mentadabburinya dengan penuh kesungguhan sampai Ramadan meninggalkan kita. Di dalam Ramadan ada fardu, ada kewajiban syariat yang wajib kita laksanakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu puasa. Puasa diturunkan ayatnya oleh Allah di bulan Sya'ban, tetapi diamalkan atau dilaksanakan di bulan Ramadan. Hadirin dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini banyak keutamaan. Di antaranya adalah Allah menurunkan berkah yang banyak. Kita lihat mulai satu hari sebelum Ramadan, roda perekonomian sudah menggeliat, sudah muncul, sudah berjalan yang selama ini padam. Ini karena keberkahan Ramadan, Bapak dan Saudara sekalian. Ya, macet di Sungguh Minasa, di Limbung dan di jalan-jalan utama itu karena adanya orang-orang yang pergi ke pasar, pergi berbelanja, ya, menukar uangnya dengan barang, dan pedagang-pedagang yang berjualan yang mengakibatkan macet. Ya. Hadirin dimuliakan Allah, sampai pada hari-hari yang akan kita lewati ke depan, keberkahan itu akan ada. Tetapi bagi kita orang beriman, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma keberkahan dunia itu
yang kita kejar, tetapi ada keberkahan yang lebih utama di dalamnya, yaitu kita ingin mengumpulkan amal-amal di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulannya amal, dan amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melipat gandakan amal sampai 10 sampai 700 kali lipat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 sampai 700 kali lipat satu kali beramal. Buka puasa, iftar yang kita suguhkan di masjid ini akan menghasilkan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian infak yang kita masukkan di masjid ini akan menghasilkan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Salat berjamaah yang kita lakukan, baik salat jamaah fardu maupun salat jamaah sunnah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Tetapi kata Allah, khusus puasa kita tidak mengetahui berapa kelipatan yang Allah berikan kepada kita, karena Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajazi bihi. Puasa itu untukku, puasa hambaku itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kita tidak tahu berapa kelipatan yang akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa ini kemudian memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa ini adalah ibadah yang paling rahasia, ibadah yang paling sirriyah, yang paling rahasia di antara seluruh ibadah. Kalau kita menyumbang mungkin masih bisa disusupi sum'ah atau riya. Sum'ah itu ingin didengar amalnya, ingin didengar sumbangannya, atau riya ingin dilihat. Salat bisa saja ada maksud lain selain daripada kita beribadah kepada Allah. Bisa saja karena ingin dilihat, sehingga dia memperbaiki salatnya, tata cara salat. Tetapi puasa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu istimewa? Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang tidak berpuasa dan siapa yang berpuasa. Kalau ciri-ciri orang berpuasa itu dodongi, maka ini bisa dibuat-buat. Orang yang sudah makan siang pun aku letongi dodon-dodong kuna tetek 5, aku letongi ngan lebar ri sap pertama ri pak bukaya atayan-tayan todong pak buka nampak na ciniki tonjam natas sekali-kali. Kita tidak tahu bahwa dia sudah makan siang. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa gambarkan, orang ambil air wudu, antara kerang yang satu dengan kerang yang satu itu jaraknya tidak sampai 1 meter, hanya setengah meter. Yang satu berpuasa, yang satu tidak berpuasa, sehingga pada saat berkumur-kumur, yang berpuasa dia keluarkan air dari mulutnya, yang tidak berpuasa dia masukkan air yang ada di mulutnya. Jadi saya rena lu antama, saya rena lu asulu, nalu asulu. Yang tahu siapa? Saya tidak tahu. Hadirin dimuliakan Allah, tapi yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia daripada puasa, sehingga siapa yang menjaga puasanya dengan baik, maka keutamaannya adalah mendapatkan balasan dari Allah tanpa diketahui berapa kali lipat amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang lain yang kita ingin kejar dalam Ramadan ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah bulan ini adalah bulan diampuninya dosa-dosa kita. Hebatnya kita orang Islam, kita diberikan fasilitas oleh Allah atau amalan oleh Allah, di mana dengan amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ada amalan yang apabila kita lakukan, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya.
ada dosa yang dihapus atau diampuni oleh Allah setiap hari. Penghapus dosa, amalan penghapus dosa setiap hari. Apa itu? Salat 5 kali sehari semalam. Sambayang apil 5 selo sipatan, itu adalah penghapus dosa setiap hari. Dosa antara duhur dan asar akan dihapus oleh Allah dengan salat kita. Asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya sampai subuh, subuh sampai duhur. Ya, Nabi menggambarkan orang yang sholat 5 kali sehari semalam itu seperti orang yang mandi di sungai 5 kali sehari semalam. Kamu tahu kita ini anjun ribina ngaji nonga piliman selo sipata. Apakah masih ada kotoran yang melekat pada tubuhnya? Tidak. Semuanya akan habis, bersih, karena ya dibersihkan setiap saat. Tidak cuma itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita ada amalan yang apabila kita lakukan setiap pekan, maka Allah mengampuni dosa kita di antaranya. Apa itu? Antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Orang yang sholat Jumat ini dan Jumat berikutnya, Jumat yang lalu dengan Jumat ini, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Jum'atu ilal Jum'ah. Ya. Tidak sampai di situ, ada lagi amalan yang apabila kita laksanakan sekali dalam 1 tahun, maka Allah mengampuni dosa kita, yaitu Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Ramadan ini adalah bulan penghapus dosa dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita akan lahir nanti insya Allah sebagai manusia baru di akhir Ramadan, seperti kapas yang tidak ada nodanya, seperti kertas yang tidak ada coretannya, seperti bayi yang tidak ada kesalahannya. Begitu nanti kejadian kita insya Allah. Penghapus dosa tahunan Ramadan. Ada lagi terakhir, penghapus dosa seumur hidup. Masya Allah. Ya, penghapus dosa seumur hidup. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dan umrah berikutnya adalah penebus dosa di antaranya, dan kewajiban umrah sekali seumur hidup. Ya. Maka sungguh luar biasa umat Islam ini. Maka pantaslah kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siratan mantong yang tamat di surga Allah taala. Bahkan pantas kita mendahului seluruh umat-umat terdahulu untuk masuk ke dalam surganya Allah, karena kemuliaan Ramadan, di mana kita memiliki umur yang pendek, yang singkat beramal, tetapi Allah berkahi dilipat gandakan amal-amal itu di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan berikutnya dari Ramadan ini adalah kita akan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khususnya amal puasa ini. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lis-shaimi farhatani, farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Saking hebatnya amalan puasa ini, kita kelak akan berjumpa dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 1 tingkatan surga, ada 1 pintu surga yang tidak bisa dimasuki oleh amal-amal lain, orang yang melakukan amal-amal soleh yang lain, kecuali orang yang berpuasa. Namanya Babur Rayyan. Ada namanya pintu surga, yaitu Babur Rayyan. Ya, tidak akan dimasuki kecuali mereka yang berpuasa. Maka pada hari kiamat nanti diserulah orang-orang yang berpuasa untuk memasuki pintu itu, dan bangkitlah semuanya. Orang yang berpuasa penuh di bulan suci Ramadan yang dipanggil oleh Allah. Ulangi, orang yang berpuasa sempurna di bulan suci Ramadan, kecuali ada halangannya. Dan yang berhalangan adalah ibu-ibu. Terantong anak, kesintonya bapak-bapak berhalangan.
nanti akan dipanggil oleh malaikat untuk masuk ke dalam babur rayyan, dan ketika masuk semuanya ditutuplah pintu itu, tidak akan bisa dimasuki oleh yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa puasa ini akan mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu inilah yang akan menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang keluar dari kemuliaannya Allah. Nah, ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan menjadi manusia yang melebihi daripada malaikat. Nah, manusia itu potensinya bisa menjadi malaikat yang berbentuk manusia, bisa menjadi binatang yang berbentuk manusia. Tergantung bagaimana dia mengendalikan hawa nafsu. Maka ketika kita bisa kendalikan nafsu kita di bulan suci Ramadan, maka kita akan naik derajat kita ke derajat malaikat, manusia yang bersifat malaikat, insya Allah. Hadirin dimuliakan Allah, ketika Rasulullah dan sahabatnya kembali dari perang Badar, Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari peperangan kecil menuju peperangan besar. Ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Ramadan, maka sahabat mengatakan, masih adakah perang yang lebih besar daripada Badar ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masih ada, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Jihadul akbar fahuwa jihadun nafs. Inilah yang dimaksud melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Insyaallah puasa kita seperti puasanya ulat, bukan seperti puasanya ular. Kalau ular setelah berpuasa ganti kulit tetap ular, wajahnya tetap wajah ular, cara jalannya tetap sama dengan sebelum puasa. Tetapi kalau puasa kita nanti insya Allah seperti puasanya ulat, maka awalnya dia adalah ulat, lalu kemudian dengan puasanya dia sudah bisa terbang karena sudah bermetamorfose menjadi kupu-kupu, dan kemudian dia akan terbang menjadi manusia baru, menjadi sifat baru, menjadi kebiasaan baru, tidak sama dengan kebiasaan-kebiasaan sebelum berpuasa. Inilah target-target kita insya Allah. Maka dibutuhkan